tadi nggak perlu ada pasar dulu, itu kayak gimana menurut lu? Seperti kata Mas Kolil, efek rumah kaca. Pasar bisa diciptakan. Emang Sih, sih. ada, saya pakai analogi yang lebih bagus daripada profesor tadi. Kayaknya dia murid saya deh. Eh, Modenya rada sweet dikit deh. dia bilang komputer, saya pakai analogi yang bagus. Jam kayaknya belum apa siapa yang kepikiran mau beli tai kambing deh. Di tempat saya Cisalak, daerah Gas Alam, itu tai kambing dikarungin dijual buat pupuk. Oh Ya, iya. iya. Katanya enaknya di Indonesia itu tidak ada barang yang nggak laku. Yang ada adalah cara memasarkan yang salah. Tai kambing laku. Tanah liat juga jadi makanan. Kok bisa orang beli tai kambing ya? Ya ternyata ada ekosistemnya. Buat nyuburin tanaman ya. Ah, mana kepikiran ya dulu, tai kami bisa dijual loh. Iya. Nah, kenapa itu bisa laku di sini? Ada namanya Cisalak itu, tempat jual apa? Jual tanaman-tanaman gitu. Dia jual tai kambing juga. Dan buat saya dengan harga segitu lumayan mahal ya buat beli tai doang sih ya. Nah, Lumayan mahal. iya, Berapa lumayan mahal tuh berapa? 80.000. Tuh, Lumayan ya. karung. Sekarung kecil 5 kilo kali ya. 5 kilo. Nah, bayangin bayangin itu tai kambing tadi dijual di Garut. Kayaknya nggak laku ya. Enggak. Banyak domba dan kambing di sana gitu ya. Mm. Nah, berarti konsepnya itu nggak ada yang nggak laku. Yang ada hanya cara memasarkan dan tempat memasarkan yang salah ya. Dan tempat memasarkannya. Iya, Iya. iya, iya. Gitu. Kayak Tapi dia gitu. melihat peluang dong, berarti kan oh ada pasarnya nih. Buat saya terlalu imajinatif peluangnya. Ya, dan, Terus dan, dan itu pakai dan dan itu harga bisa dan 80.000 gitu ya. iya, ya itu Mahal. tadi itu kan. Karena dia itu tadi bagus tuh, Mas Raihan. Dia menciptakan ekosistem dulu. Ekosistemnya adalah eh, itu apa? Jualan tanaman. Nah, saya pernah dapat ilmu dari tukang konter HP yang jual pulsa. Heeh. Menggiri, ternyata kan kita sering di sini sebutannya konter pulsa. Ada yang nyebut juga galeri, ada yang nyebut apa ya. Bentar, bentar. Konter pulsa gitu. Dari namanya aja konter pulsa berarti dia jual pulsa. Nah, ternyata eh, barang primer yang dia jual adalah pulsa, itu adalah barang yang paling untungnya sedikit di tempat itu. Iya, 1.000 kan untungnya. iya. Saya tanya terus, nah terus lu ini bisa hidup, maksudnya bisa dapat untung dari mana? Saya jual headset, saya jual power bank, saya jual kabel gitu. Nah itu, Aksesoris ya. itu adalah barang yang paling untungnya banyak. Beli headset 3.000 dijual 20.000 gitu. Jadi ah kalau yang tadi argumennya yang tadi buat saya bisa tapi terlalu imajinatif. Dia udah terlalu imajinatif dan terlalu arogan buat saya. Tadi disebut bahkan Prabowo mau beli juga nggak boleh. Pertanyaan saya, untuk Prabowo mau beli itu kan harus tahu dulu kamu mampu nggak Iya. menjangkau Iya. supaya Prabowo tahu. Nah, untuk supaya Prabowo tahu harganya mahal loh dengan promosi yang gila-gilaan gitu. Iya. Itu memang harus memang tidak semua orang pintar bijaksana ya. Hmm. Ya sih itu yang kenapa kenapa nggak jadi ya itu. Terlalu banyak arogansi. Iya. Gitu. Dan itu mungkin juga apa ya? Menurut saya sih Saya udah tahu berarti dia sekarang dia dapat
kehormatan jadi murid saya tuh. Pak Niko itu. Panik. Karena mungkin apa perbedaan orang lapangan dengan itu kali ya? Nah itu masalahnya. Pertanyaannya dia udah punya berapa usaha? Nggak ada. Sedangkan Tapi kamu udah berapa kali mencoba dan masih punya usaha kan, Bang Geri? nah, makanya itulah kenapa tidak jadi brandnya karena istilah anjir ini terlalu tinggi kata saya gitu. Terlalu mengada-ada ya? Kadang ada, tapi beliau memang eh, salah satu advisor lah ya. Kayak gitu. Tapi tidak punya usaha ya itu balik lagi. Ya kayak tadi saya sama Om Royhan lah ya kita nggak punya brand tapi Itu sulit kalau dibalikin kayak gitu udah. itu sama kayak gini, Bang Geri, apa sih namanya? Ini bisnis, mentor bisnis. Pas ditanya, emang punya bisnis berapa, Pak? Nggak ada. Ya itu bisnisnya mentorin orang. Iya. Ada bisnis enggak ada advice. Jadi dia punya perusahaan jadi banyak perusahaan kata dia tuh yang advice. Ternyata ya bukan punya dia. Tuh. Jadi konsultan lah ya jadinya ya. Advisor. Advisor. Iya sama kayak penasehat finansial kan. Sekarang ada Ya. ada apa namanya profesi sebagai penasehat finansial, financial advisor. Pas ditanya uang kamu di tabungan berapa segini, gimana caranya saya percaya kalau di tabungan kamu cuman ada 100 juta untuk mengelola harta saya yang 3 miliar misalkan kayak gitu, gimana? Selamat malam Om Jol. Om Jul. Maaf lahir batin juga. Iya Jadi gitu gitu ya. ya. Ternyata masalahnya gini, Mang Geri, kan tadi bisnis tuh, terus apalagi yang Mang Geri ceritain itu jualan ya. Nah masalahnya ilmu jualan itu cenderung baku. Ilmu jualan atau ilmu usaha, prinsip ekonominya dasar sekali, mengeluarkan modal yang paling kecil dengan mendapatkan untung yang paling besar gitu ya, prinsip ekonomi dasar ya. Masalahnya kita jualan sama orang, sama manusia. Nah manusia ini Tidak baku. punya sifat minatnya bergeser setiap hari, Dinamis ya. dinamis. Itu yang ribet. Iya. Jadi si si kurikulum pelajaran bisnis atau usaha ini jadi nggak usah dipakai dulu nih. Iya. Gitu. Masalahnya setiap hari minat manusia bergeser kan. Hmm. Gitu. Dan itu berbeda-beda tiap orang. Beda. Iya. Kemarin kemarin semua orang bikin oversize, tiba-tiba nggak lama boxy. Nggak tiba-tiba apalagi nih fitty. Nah, Iya kan? Lah, ini belum ada setahun udah 3 kali ganti. ganti. Gitu. Jadi ya itu. Apalagi sekarang di dunia sosmed sekarang ya, dia cepet Itu kita pasti ada percepatannya yang jauh banget gitu ketika belum parah. ada sosmed. Heeh. Bahkan teknologi setiap 8 jam berkembang gitu. Iya. Pengen yang bolong-bolong teh anjir. Iya ya. Aneh. Jersey gitu ya. Pokoknya gue lihat tuh si brand-brand apalagi yang baru-baru dia pengennya yang paling aneh yang belum ada gitu. Iya. Tapi dia bukan baru juga, dia lihat dari orang lain. Dia lihat orang lain, lihat apa brand-brand mana gitu dia nemu misalnya di Pinterest, wah ini langsung tiru. Iya. Terus apa hukumnya kan kalau sesuatu itu unik, terus banyak digemari, terus baru baru dia doang yang ada. Banyak kan apa penjualan banyak. Nah, ketika penjualan banyak, brand-brand lain pengen banyak juga penjualannya dengan cara ATM meniru gitu. Ya udah semuanya jadi biasa lagi. Nanti nyari lagi yang baru gitu terus. Gitu terus dan itu lebih cepat gitu sekarang tuh. Kayak gitu. Terkesan kayak FOMO gitu ya. Ya. Iya, FOMO. Fear of missing out. FOMO. Ya, terkesan seperti itu. Kalau saya bilang sih nggak tahu ya. Itu FOMO ini ya, apa istilah sekarang ya yang dipopulerkan teman-teman Gen Z gitu. Buat saya mah itu mah inovasi kayaknya. Mobil listrik, ada satu yang bikin semua brand bikin mobil listrik misal kayak gitu.
waktu itu eh, Nuvo apa Matic, Yamaha Hmm. Nuvo kalau nggak salah, terus semua brand motor bikin Matic gitu, inovasi aja buat relevansi pasar kayaknya ya. Kayak gitu. Itu makanya ilmunya nggak kepake kayaknya. Ilmu textbooknya. Nah itu justru malah sekarang lebih diuntungkan karena adanya digital ya, sosial media dan lain-lain gitu. Kita bisa apa ya? Kita bisa. Nah, dua pilihannya dari sosial media dan digital. Yang pertama itu ikut arus yang rame, atau yang kedua itu menciptakan gelombang baru. Hmm. Gitu. Lagi rame ini paf, kita ikut aja biar nggak ketinggalan supaya dapat cuan juga, nggak apa-apa itu juga. Atau yang kedua itu bikin gelombang baru gitu. Dulu siapa tuh yang pertama mempopulerkan PAF? Nah itu dia berarti sedang menciptakan gelombang baru. Walaupun PAF bukan bukan baru ada kemarin gitu. Tapi kan itu bukannya akan menjadi apa ya? Jadi bergeser ke brand identitinya. Kayak si misalkan crossover nih, crossover dia nggak mau tuh si polanya dia ganti dan lain-lain gitu. Nah, apakah itu berkaitan dengan pergeseran brand identitas kah atau berinovasi itu maksudnya? Bisa dibilang pergeseran brand identity, dan juga manusia itu punya pergeseran minat juga. Makanya uh, bisa kita tebak orang yang beli crossover demografinya, umurnya ya, Hmm. gitu. Orang-orang yang FOMO kan, dan FOMO itu kan dipopulerin sama Gen Z. Gen Z mah kemarin ada Kale, semuanya ngantri di Kale. Kemarin ada Cambre, semuanya ngantri di Cambre gitu. Iya, 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 iya. Nah, Artinya balik itu ke kita yang ya. paling hebat itu ini, yang ya itu tadi, fokus sama brand identity-nya gitu. Tuh. Karena Idealis. karena jadi bingung, jadi PR lagi kan kalau kita menggeser mencoba meraih si Gen Z misalkan si crossover ini PR PR lagi gitu. PR lagi karena minat dulu sempat jama apa ada satu masa orang pakai yang sablonan full print tengkorak-tengkorakan. Sekarang apa desain semakin simple, semakin gampang dibaca, Ya, ya kan? Fontnya misalkan kayak gitu. Dulu karak-karan misalkan, ya itu brand identity aja. Yang paling enak di situ adalah vendor kan. Kita bisa ikut kemana aja sesuai dengan, iya, sesuai dengan permintaan yang bayar gitu. makin simpel semakin mudah diingat. Ya, vendor sebagai anak kalau semakin simpel. Tapi vendor juga kayaknya eh eh gue mau ini apa jadi tren kita ngomongin tren sekarang ya. Tren apa nih? Tren sosial media. Bukan tren yang tadi lu bilang itu yang simple dan Oh ya boleh. oke. Nah, tren ini dibentuk maka sama si brand sendiri ataukah dari si vendor ini yang mempopulerkan itu kayak lu misalkan puff nih kan lu menggoreng puff dan akhirnya semua pengen puff itu berasal dari diseleksi supply kah atau memang si brand-brandnya sendiri yang memang puff yang ditonjolkan. Gini, tuh ada banyak jawaban tuh. Pertanyaan banyak. Ah, yang pertama, kalau pertanyaannya itu dari diseleksi supply sendiri atau dari brandnya, itu kan. Sedangkan pada waktu itu tidak belum banyak apa rekomendasi puff juga. Nah, kan kita sebagai vendor ada yang namanya jasa konsultasi gratis. Hmm. Nah, makanya yang paling benar itu apa ya, si
karena ini brandnya mah udah kenal ya, udah emang pegangan gitu. Ini saya punya desain kayak gini, saya mau sablon plastisol mas, misalkan kayak gitu ya. Pada waktu itu saya ingat banget, ah kalau kayak gini fontnya kayak gini, mau nggak cobain sablon puff gitu. Itu kan konsultasi gitu, tapi harganya agak sedikit naik, dan kalau kamu mau bisa saya R&D dulu. Ini kalau kamu cocok setelah saya sampel, ya boleh, itu kayaknya belum banyak deh waktu itu saya bilang begitu. Nah dari konsultasi itu eh, akhirnya dia suka, terus ya udah repeat order, konten. Sekarang semuanya kayak gitu. Hmm. Itu sih Mang Gary. Jadi ya itu tadi, kalau dibilang apakah dari si vendornya sendiri, tidak semua, tidak 100%. Kita hanya memberikan solusi kan. Masalahnya apapun, kalaupun solusinya tidak diterima, ya kita ikutin dia lah. Kan dia yang bayar gitu. Ya, jadi artinya si vendor sendiri ini eh, bisa nggak kita itu ini berkaitan kan brand identity lagi ya. Misalkan, oke, walaupun dia ada puff, tapi dia brand identity-nya dia itu misalkan all over print gitu. Nah, kita fokus di all over print aja gitu. Ataukah Hasil kita harus ngikutin juga, oh ini puff juga kita ngikutin itu jadi ah, pergeseran juga. enggak, enggak selalu semua yang ngikutin itu pergeseran, enggak selalu menurut saya ya. Ada Nah, yang namanya improvisasi kan, improvisasi iya, atau iya. dikawin silang. Ini all over print semua, tapi pas bagian fontnya saya maunya puff ya gitu. Gitu. Tapi dia tetap ngikutin tren yang tadi dibilang tanpa Hmm. kehilangan brand identity-nya. Oh, oke. Bagus ya penjelasannya. Anjir, iya mah. Iya, bener juga ya. Makanya maksudnya gitu. Berarti kita tidak boleh lepas dari brand identity kita. Harusnya seperti itu. Nah, ini. Berarti untuk pertama kali tetap Mas Don yang merekomendasikan ya. Betul Oke. Mas. Gini sih, yang paling benar ya, yang paling benar menurut saya ya, merujuk kepada eh, kalau kita gini, merujuk kepada kita tanya ahlinya. Itu kan kita selalu Ya, ya, ya. diajarin gitu ya. Sebenarnya brand yang datang, apalagi brand baru ya, itu kalau ke vendor itu, Mas saya mau sablon ini. Sebenarnya pertanyaannya gini aja, Mas saya punya desain kayak gini. Menurut Mas bagusnya di sablon apa ya? Gitu. Kita kan selalu punya jawaban yang sesuai gitu. Ini bagusnya di sablon ini, di sablon A. Tapi harganya segini, kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau kamu mau yang lebih oke lagi di sablon B, ininya karakternya beda, gitu gitulah, konsultasi gitu. Jangan, sering banget kan dia punya gambar grafik vektor gitu, gambar macan misalkan, Mas tolong di sablon puff gitu, bisa apa enggak bisa, tapi nanti macannya bengkak. Gitu. Ya, masalahnya kan gini, masalahnya tuh ketika kita menyajikan eh, brand identity kita lah gitu ya ke konten gitu ya. Karena ada yang bilang ini, kalau misalkan nih kayak misalkan kayak gini, wow, raster yang berapa LPI gitu, nanti bakalan datangnya yang kayak gini semua. Iya, akan selalu Ya kayak kan? gitu, apa yang kita suguhin ya kayak gitu. Saya eh, ngonten puff semuanya puff gitu, giliran saya kemarin akar semuanya akar, ya itu berarti berhasil kan, apa Berhasil. yang kita iklankan kan. Itu mah bukan brand identity, itu mah iklan. Ini mau ngomongin brand, Ya, ya, brand ya. brand identity apa iklan vendor, itu beda tuh. Oh, bukannya misalkan kalau ini kita itu masuk brand identity kan, misalkan kita all over print terus gitu menyajikannya, dan itu termasuk, jadi orang ingat kalau misalkan eh, kalau gua mau all over print berarti harus ke Sibona misalkan gitu kan. Saya saya brand identity itu untuk clothing brand sih, menurut saya ya. Kalau untuk kayak yang tadi contoh itu lebih ke spesialisasi itu mah. Spesialisasi Iya, beda ya. beda. Jadi supaya nggak bingung gitu Iya, itu bahasannya maksud gitu. saya. Kamu banyak bingungnya soalnya nih.
Pastilah. Kalau kalau nggak bingung itu berarti kita nggak akan bahagia. Salah. Penderitaan. Salah ya. Harus diulang lagi bacanya berarti ya gitu buku tadi ya. Makanya disuruh baca 2 kali. Iya bener. Saya yakin kamu salah salah tafsir. Salah tafsir. Ya, intinya lah harus Betul. negatif itu baik gitu. Nanti boleh ngomong itu tuh. Enak vendor gitu kemarin buat kaos brand persekusi saya gak dapet edukasi begitu lebih diarahkan ke DTF. Mas Manggeri, perkusi. Persekusi udah beda lagi tuh, konotasinya negatif. Kalau perkusi, Persekusi dong. perkusi tuh ini. Setahu saya yang Aku ditabur. ngomong apa? Alat Persekusi. musik alat musik Iya, ritmik. persekusi. Tulisan Persekusi udah beda gitu. beda itu mah jauh. Disleksia. Ya ya kayak gitu Manggeri. Jadi spesialisasi kalau buat saya bahkan saya di itu ya di konsep vendornya disleksia itu nggak pakai brand identity, adanya persona. Beda ya berarti ya. Berarti nggak Iya, perlu juga brand diri dong. buat disleksia supply nggak perlu karena identitasnya bisa dinamis. Ntar zamannya papa, zaman raster, titik-titik kecil belajar, titik-titik kecil gitu. Maksudnya kan tetap ada, mah ada gitu ya, tapi tidak concern di sana gitu ya. Enggak, saya emang nggak ada. Atau dinamis. Kan dinamis itu berarti ada kan. Enggak, ngikut aja, ngikut pasar aja. Jangan dipaksa dong. Kan tadi dinamis, berarti ada dong. Kalau nggak ada mah ya nggak ada sama sekali. Gimana sih? Ya boleh. Kayak gitu. Tapi pagar kaos pakai nggak brand identity? Kayaknya kita harus bahas penjelasan brand identity dulu deh. Kayaknya kemarin, aku bingung. Dari tadi udah dibahas. Ya, kayaknya kan luas banget brand identity itu ya. Ada yang bilang mulai dari brand identity itu dari mulai warna gitu kan. Ya, itu sebenarnya ini jadi ada jadi bahasan yang mubazir menurut saya. Kayaknya kalau kita sebagai vendor nih, nah kita ngomongin yang kita bergelut di situ aja gimana? Oh iya iya benar-benar. Biar nggak so tahu gimana? Iya iya. Jadi jauh gue mikirnya, wah jadi ini Ya, lagi. saya melindungi kejauhan pikiran itu. Iya iya. Kita kan vendor ya, gitu. Udah yang paling benar, yang paling benar. Vendor itu, walaupun udah berjalan vendornya gitu berapa tahun. Coba buka-buka atau belajar di Google atau di YouTube. Ada yang namanya bisnis model kanvas. Udah itu paling beres deh. Kalau mau ngomongin itu ada 9 poin. Eh, nggak cukup waktunya sejam 2 jam mah gitu atau bisa nanti kita janjian kita bahas tuh kita diskusi bukan ngajarin ya diskusi gitu diskusi kalau ya kalau live bukan ngajarin tapi kalau Manggiri mau telepon saya pasti ngajarin. Dan beda modenya ya. Iya dan pasti akan sedikit lebih galak. Jadi bisa ada 9 poin Manggiri yang bahkan apa ya walaupun udah berjalan saya udah 5 tahun ya ya coba aja di itu akan lebih mudah kok nanti kalau bahkan udah berjalan mah dibanding yang baru belum mulai gitu ngelihat BMC itu apa mempelajari sedikit-sedikit aja di Google lengkap itu yang paling beres banyak yang ini apa luput ya skip banyak yang skip dari situ padahal itu buat saya penting ya. Menurut saya itu penting itu buat ini Don. Jadi biar pikiran kita nggak kemana-mana. Mm-mm. Jadi Ya, terarah gitu ke situ. Kadang-kadang anjing bingung pos. Oh ini ya. Jadi fokus ke situ aja gitu kan. Karena iya itu kan nah
desain ya. Betul. Itu saya mem- mempostulatkan BMC itu sebagai kitab suci. Jadi kitab suci si vendor disleksia nih, dia punya kitab suci namanya BMC-nya disleksia. Kalau dia tidak mengikuti kitab suci itu berarti disleksia murtad gitu aja. Iya, Strike itu ya. heeh. Masalahnya udah gampang-gampang gitu, ngapain loncat-loncat, ngapain harus loncat-loncat, udah gampang itu dibuat. Dan BMC itu kalau baru pelajarin sekali itu jangan harap bener. Oh iya Itu pantesan saya lupa ya, bener. saya di ke-9 apa ke-11 baru bener, baru nemuin alurnya, wah ternyata enak nih alurnya gitu. Ya gue baru sekali dan itu kayaknya apa ini doang kata doang lah gitu. Gampang ya kayaknya, diisinya mah gampang ya. Gitu-gitu doang udah. Dan itu kayak lu tadi bilang ternyata memang cuma nggak sekali ya karena itu berdasarkan pengalaman-pengalaman Mm-mm. yang kita dapat itu ada masalah ini oh berarti harus ada ini gitu ya. Pasti kalau kita buka BMC-nya Manggeri itu di pagar kaos, kalau tadi bener baru sekali dibikin pasti salah semua. Salah Iya. makanya nggak pakai nggak ke sana lagi aduh apa Pusing ya. ya. Nggak, maksudnya bukan pusing maksudnya aku baru tahu bahwa ternyata itu bisa dirubah-rubah gitu. Iya. Saya punya punya saya punya bukunya Manggeri BMC itu dikasih Ompe. Iya itu di Ini segini setebel ini nih. ya Beben juga punya tuh yang itu kalau masa nah itu Kayak itu gitu. udah baca. Pernah juga saya pernah ikutan itunya pernah ikutan apa Kelas kelas. itu kelas bisnis gitu ya. Iya, iya, iya. Mentornya punya bisnis berapa? Itu dia kebanyakan terlalu banyak jadi puyeng yang satu nggak beres jadinya. Tapi fun fact-nya Bang Giri, fun fact cerita aja sedikit nih melantur. Di saya lupa 9 apa 11 ya, saya masih ada recordnya. Di terakhir di MC yang benar menurut saya waktu itu, ini fun fact aja ya. Eh, saya dapat chip in 2,5 250 juta. Ya, chip in. Cuma-cuma, Cuma-cuma cuma-cuma tanpa ini ya, tanpa usaha yang ya Mang Giri tahu saya pemalas ya, tanpa usaha yang sebagaimana banget gitu. Cuma-cuma buat chip in di seleksi ya gitu. Akhirnya saya beliin A, B, C gitu. Buat grow bisnisnya gitu. gimana sih nggak ngerti chip itu Nah dari itu mana. investor lah, investor cuma investor program pemerintah waktu itu. Maksudnya ngajar itu. Enggak Oh, saya oh, paham, paham, paham. Jadi ada yang ini. saya pitching, Iya, 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 iya. cuman ngejelasin itu 9 poin itu tadi. Wah bagus nih ide kamu, saya kasih kamu uang untuk Ya, ngebesarin bisnisnya gitu. Gitu. Kayak gitu itu ya fun fact aja itu. Habis oke itu lah. Kayaknya nanti kita bahas itu tuh seru juga tuh. BMC MC lah. ya, Ya, satu-satu tuh, satu sesi satu gitu. satu sesi Tapi satu. tapi nggak seksi ya bahas Hah? BMC. Nggak seksi ya, Enggak. bener nggak? Nanti nanti pasti saya nggak usah pakai gini-ginian juga berjalan Jalan ya. juga. Wah, Iya pasti pasti. gitu. Orang warung aja nggak pakai gituan. Iya. Kaya-kaya aja itu yang punya warung. Nah, gitu kan pasti. Enggak, karena kenapa saya harus pakai gitu, Mang Giri? Hmm. Ini pribadi aja. Buat saya, ini kan saya tidak pintar ya. Jadi sesuatunya buat saya harus ada rasionya, harus bisa keukur. Saya nggak bisa tuh ngawang. Ini eh, kon- klik Ctrl L terus apa geser ke kanan, feeling aja saya nggak bisa tuh kayak gitu.
Ya saya tuh harus ada rasionya berapa persen nih, 80 apa-apa gitu. Makanya setiap kalau saya pisah warna tuh selalu apply image, kan bisa disetting presentasinya. Tuh saya nggak bisa yang ngawang gitu, nggak bisa, jelek imajinasi saya gitu. Jadi BMC ini kan adalah ini supaya saya punya rasio gitu, punya punya target lah, yang ada targetnya. Ada juga yang nggak pakai, maju-maju aja ada, tapi buat saya nggak bisa kayak gitu, saya kurang pintar. Tapi rasionya yang maju berapa persen, majunya juga segimana, Don. Paling Ya gue saya nggak jadi bisa ingat, tuh yang kiri. jadi ingat, jadi ingat sama itu siapa Om Yohan BMS, dia juga nggak ada tuh piling-piling katanya. Ya saya nggak bisa, saya jelek. Nggak ada piling-piling. Dia harus bener-bener semua teknis-teknis sablon itu harus nggak ada pakai piling-piling. Masalahnya kalau pakai film-film gitu nggak bisa diturunin, nggak bisa didelegasiin. Ya, iya benar. Benar. Feeling kita sama feeling delegator kita nih, anak buah kita misalkan, beda. Tapi kalau ada rasionya, ini nanti merahnya dikurangi 80% ya, terus kita delegasiin. Oh iya, oh sama ya, sama sih. Kayak gitu. Saya nggak bisa kayak gitu-gitu. Mungkin bisa warna segitu-gitu aja ilmunya. Gitu. Itu sih Mang Gary. Jadi ada juga yang bilang katanya usaha tanpa manajemen sama dengan bunuh diri kan. Gitu. Jadi emang harus terukur, ada yang jangka pendek, menengah dan panjang. Nggak tahu di pagar kaos pakai gitu nggak? Enggak kayaknya. Kayaknya nggak bisa. Pilih. Pilih. Cenayang semua di sana mah, feelingnya bagus-bagus. Bagus. Cuma makanya ini segitu gitu. Kalau besar sih ya kan berarti kan banyak yang harus kita pikirin ternyata ya. Ah, gila. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Mungkin karena kita biasa pakai feeling, terus diubah ke rasio, jadinya banyak yang dipikirin. Enggak, kayaknya kalau orang yang pakai rasio mah biasa, Iya. biasa aja. Atau mungkin kita nggak tahu rasio itu kayak gimana. Rasio itu tolak ukur, ada Iya. ukurannya. Ada ukuran cari rasionya itu kayak gimana bingung juga gitu. Nah, Karena rasio bisa dipelajarin, feeling susah tuh. Kayak gitu. Bikin, ya kayak gitulah. Udah aneh banget. Terus gimana tadi apa yang pengen dibahas katanya? Ini buat nantilah. kali ya. Apa nanti aja? Nah, nanti lagi ini mau kita bahas ini. Kenapa sih panjang lagi dan ini apa nggak seksi juga sih nanti. Ini aja puyeng nih. Apa tuh, Pak? Kalau kalau teknis tuh ramai biasanya. Iya. Apa kita bahas teknis? Saya juga bisa kalau teori mah teknis. Kalau prakteknya belum Jadi tentu. pusing deh tuh, jadi pusing. Tapi kan Uma nggak saya itu ingat kata-kata Mas Doni gitu. Jadi katanya kita mau level up. Tapi ketika diajak ngobrol yang ini pusing gitu. Aduh, gitu kan. Ya memang harus pusing-pusing dulu kayaknya kalau mau level up gitu. Jadi ya bahasannya memang pusing dulu. Nah, Iya, ya ini baru sih apa banyak hal-hal baru yang ketika kita ngobrol kayak gini, ya emang harus pusing dulu baru kelihatan. Ya betul. Jadi ya, ternyata usaha itu tidak sesimpel itu. Jadi kalau iya masih di buku tadi sih gue mau bahas itu Don. ya udah, nggak apa-apa. Gas. Udah gas. Enggak, yang tadi itu dia bilang gini ya, termasuk kayak gini ya. Orang itu kan kalau ketika ditanya itu kamu Nanti pengen dulu. Kasih penjelasan dulu nih. Ada Mas Angga nih lagi nyimak. Kamu mau bahas buku apa? oh Terus iya, iya. pertanyaan iya biar inline gitu, jangan buat kamu doang nih. Lupa kirain Kasihan ya. kirain video ini Mas video Angga call dan WA kirain tuh.
dan yang lain. Jadi teman-teman, Kalau WA, saya nggak baik hati kayak gini kalau video call WA. iya. Jadi teman-teman, saya tuh baca buku yang sebenarnya buku ini tuh lama banget ada di Gramedia gitu dan banyak orang-orang juga mempromosikan. Tapi karena saya jujur aja jarang baca buku dan ternyata akhir-akhir ini sadar bahwa buku itu penting. Akhirnya saya beli itu, beli dan ternyata saya asik banget bacanya gitu dan itu kena pisan ke kita, ke saya ya, maksudnya ke saya dan itu ada statement di sana tuh. Jadi orang itu namanya adalah bukunya itu apa seni bodoh amat ya, seni seni apa? Bersikap. Seni bersikap bodoh amat gitu. Oh, nih itu kok lama banget ini buku peredarannya saya baca. Nah, di sana itu yang pertama itu tuh yang saya mau diskusikan sekarang yang relate sama yang tadi dan sama yang kita mau level up tapi pusing gitu ya. Orang itu ketika ditanya, sebenarnya itu ketika ditanya, kamu pengen pengen apa? Pengen bahagia gitu, pengen kaya lah dan lain-lain gitu ya. Pokoknya pengen yang senang-senang gitu, pengen hidupnya bahagia. Nah, rata-rata jawabannya begitu. Pengen orang, termasuk kita bisnisnya juga kita pengen omsetnya besar, pengen maju gitu. Pasti jawabannya begitu. Tapi pertanyaan menarik adalah kamu pengen seberapa besar kamu pengen menderita gitu ya kalau nggak salah. Aduh lupa aku. Nah, betul. Ya kurang lebih lah. Ya kurang lebih itu seberapa pengen kamu menderitanya gitu. Nah itu kan pertanyaan yang dia bilang semakin semakin dia menderita itu akan semakin dia akan menentukan posisi kamu gitu. Nah termasuk kan kayak pusing nih pusing tapi ketika pusingnya kita nanti ketika ada lu yang jelasin deh Don maksudnya gimana sih itu jadi penderitaan negatif menjadi positif gitu kan orang tuh pengennya positif terus. Nah ternyata negatif ini justru penting gitu untuk membuat kita jadi positif gitu. Harusnya baca 2 kali gua. Enggak, saya ngerti kok itu. Nah, yang saya takut, yang denger gak siap. Iya, itu. Oh ini malah rencana mau buka sablon tapi belum ada channel yang bisa jadi kertas screen. Cara editing desain jadi kertas. Kak, mau tanya cara Ini ada editing. Rencana mau buat santai belum ada. jasanya ada. Ada di online ya? Nanti ada di WA ke saya aja nanti ada Mang Jo yang biasa dia bikin pecah warna ya. Jo, ini, Handi. Johandi. Nah, pintar tuh dia pecah warnanya. Ya DM aja nanti saya kasih nomor WA-nya ya. Ya, Nomor saya ada di bio. Gimana? Terakhir deh ini bahasan terakhir. Supaya kita tuh apa ya? Menikmati ya, menikmati dan menyadari mungkin ya. Ada kesadaran bahwa kalau kita mau level up, kalau kita mau bahagia, ya kita harus lengkap dengan paket penderitaan itu gitu. oh, ini saya dari tadi mikir ya. Cara jelasin. Saya pengen jelasin secara ini. Saya mau diskusi secara radikal. Tapi harus private. Nanti habis ini boleh. Habis off. Tapi kaitannya sama itu yang tadi. Apa yang dirasakan sama Mas Angga. Itu aduh pusing nih bahasanya apa. Harus bikin bisnis itu harus pelajarin BMC dan segala macam. Nah, kalau kita ditanya Mas Angga kalau vendornya mau kayak gimana? Oh, pengen kayak BMS misalkan, pengen kayak pagar kaos hebat gitu. Pengennya doang. Tapi belajar untuk menuju ke sananya udah ngeluh pusing misalkan kayak gitu misalnya.
Nah, kita cuman siap sama tujuannya doang, tidak siap menerima penderitaan atas konsekuensi dari proses yang kita jalani. Kayak gitu. Itu halus tuh. Beda banget ini kalau aku pribadi. Ya gitu. Jadi kayaknya kalau kita pengen ribet apa? Saya kasih analogi yang paling gampang aja. Ini mah banyak ya di DM atau di WA ya. Mas Doni gimana sih caranya bikin narasi yang bagus kayak gitu terus ngehook terus dikonversi jadi order? Nanya kayak saya pengen deh bikin narasi kayak di Seleksi Supply atau bikin konten kayak di Seleksi Supply. Gimana ya Mas caranya? Terus saya bilang, saya jelasin. Aduh pusing. Baru narasi, belum belum apa nyari angle konten, nyari angle kamera gitu. Iya, iya, iya. Itu belum edit, Eh, belum apa. Pusingnya masih ya bikin. Nah itu kita cuman pengen kita selalu meneriakan level up pengen konten sablonnya seperti A, tapi pas dijelasin aduh pusing. Udah begitu duluan gitu maksudnya. Kenapa saya kasih penutup, kenapa di Seleksi Supply itu ya begitu gitu narasinya. Itu akun dibikin di tahun 2020 yang pertama, yang mana belum banyak vendor sablon yang bikin akun TikTok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya latihan bikin konten bagus ya, bukan latihan bikin konten. Saya bikin latihan konten bagus itu semenjak tahun 2016. Ada jejak digitalnya di YouTube. Nah, saya belajar 4 tahun untuk bikin narasi yang hanya berdurasi 30 detik. Saya menunggu, begadang, baca Google, baca buku selama 6 tahun untuk bikin konten yang disaksikan selama 30 detik. Jadi, jangan heran kalau kontennya tertinggi itu ada di 7 juta views. Belajarnya 6 tahun. Gitu. Jadi ya gitu maksudnya. Kita cuman pengen paham, paham. masuk ya, tapi ya Masuk. gitu. Itu sama kayak ini. Tahu nggak pelari tercepat di dunia? Tahu nggak? Jarak 100 meter. Namanya Usain Bolt. Hmm. Wah, nggak ada yang belum bisa ada yang ngalahin rekornya dia lari 100 meter selama 9 detik. 9 detik 100 meter. Kalau saya nggak salah ya. Tapi let's say 9 sampai 11 gitu. 100 meter. Reporter nanya sama dia, ini belum ada yang mecahin nih rekor lo lari 100 meter 9 detik. Iya, saya latihan selama 8 tahun untuk lari 9 detik. Bayangin penderitaan dia selama 8 tahun untuk latihan lari. Kalau sekarang dia adalah pelari tercepat, itu bukan hadiah. Bukan tiba-tiba ya. Bukan. Itu dia latihannya 8 tahun Bang Geri. Cuman buat lari 9 detik. Coba gimana cara? Siapa yang bisa persistence kayak Usain Bolt tuh, bener kata Mas Angga, Bolt. Gitu. Makanya dinamanya Bolt petir tuh. Larinya kayak kilat. Kayak gitu jadinya. Jadi apa yang kayak saya kasih itu tadi Usain Bolt. Saya kasih pengandaian yang lebih dekat sama kita. Andy Dion. Wah, dia hebat kontennya apa segala macem. Dia sebelum kita ngonten dia udah bikin podcast di YouTube ngomong sendiri. Jadi kalau sekarang dia adalah reviewer
fashion nomor satu, jangan heran. Kita belum ngapa-ngapain dia udah bikin podcast tuh. Alatnya udah bagus. Bagus. Gitu. Jadi itu saya ikutin sebelum pandemi, bahkan dia bikin konten kayak gitu yang nonton cuma 40. Sekarang kalau yang nonton jutaan sih ya udah gitu. Kita kalah setar aja. Jadi bayangkan ya itu tadi penderitaan dari Usain Bolt. Ya tadi diseleksi supply gitu. Sama aja. Kita cuma pengen kayak dianya doang. Kita nggak mau latihan 8 tahun buat lari 9 detik. Kayak gitu jadi. Menyamakan. Ah, oke. Berarti saya kalah start ya. Jauh. Ya udah pasti itu udah pasti, dan jadi jangan langsung pengen kayak di seleksi ya, kayak ini Dion nggak mungkin. Nah, ada lagi Don. Mau saya tutup nih dengan statement dari buku itu yang kena banget. Ya kita cuman pengen buah manisnya doang. Kita nggak mau ini apa nanemnya ya. Padahal nasi yang barusan Mang Geri makan pas buka puasa bukan ditanam tadi sore. Itu Proses kemana dulu nggak tahu di mana berasnya ya. Betul bisa banyak. jadi itu tahun lalu loh. Baru bisa nyampe usus kita nih. Gitu. Jadi ya Jeroy mah dalam-dalam ya kayak gitu itu udah bagus tuh tadi tuh. Closing statementnya. Jadi biar saya tebelin. Jadi nasi yang kita makan tadi pas buka puasa bukan baru ditanam tadi sore. Gitu. Itu banyak penderitaan petani yang kena apa rorombehen. Ya kan penderitaan kan itu. Rorombehen, kutu air gitu. Masuk angin belum. Masuk angin. Gitu. Jadi kayak gitu Bang Gary. Iya itu bagus tuh tadi. Kita cuman pengen itunya doang gitu. Iya. Buah manisnya doang. Kita itu saya maksudnya. Dan laki-laki botak ini. Iyalah, orang saya yang baca dan kena ke saya dulu. Dan terakhir statement yang jelek itu kesimpulannya adalah tadi itu, kalau kita tidak mau dengan penderitaannya, berarti kita tidak benar-benar dengan niat itu. Anjir, kalau kita pengen konten kita bagus, tapi kalau kita tidak mau, kita pengen level up, tapi kalau tidak siap dengan penderitaannya, berarti niatnya tidak benar-benar. Anjir, bener saya itu. Banyak tengah jalan, pusing, udahlah nggak jadi, berarti nggak niat memang gitu. Oke lah, Mas Don, sudah jam 12. Udah petik nih, padahal bagus. Next lah, next kita. Kenapa setiap apa namanya? Apa? Penghujung lagi ditik ya. Aneh banget. Mau kemana bentar Mang Heri? Ya orang tadi ini udah 2 jam. Aduh. Emang iya? Iya, udah tadi. Masya Allah. Next lah kita akan bahas lagi di sesi kita akan bahas lagi tentang Usain Bolt. itu, tapi memang terakhir jadi seru ya bahasanya. Pertama kesana sini sana sini. Enaknya kayak gimana sih kalau live itu? Ya kayak gini aja udah. Enggak, maksudnya gini. Apa ya? Lupa mau ngomong. Kenapa ya itu tadi? Kenapa ya? Itu kan tadi pertanyaannya. Karena di bagian akhir itu apa ya? Kita berdua sama-sama bego aja. Kalau tadi kan kita so tahu. Iya nggak? Kita so tahu. Mau ngasih tahu orang brand. Kasih tahu tentang brand ya. Nah, kecuali brandnya Mang Geri itu namanya Gucci kali, boleh tuh. Udah makara lah ya minimal ya. Iya minimal itulah. Oke itu. Jualannya gila. Nah, kenapa seru? Karena
di akhir kita sama-sama bego, sama-sama meraba-raba gitu demi untuk ternyata bener juga gitu, apa yang dibilang orang bener juga gitu. Dan itu relate dengan saya. Kita semua harusnya ya Ya, berawal dari saya dulu. Maksudnya kan saya melihat banget anjir. relate dengan kamu nggak keren-keren banget gitu ya. Iya. Ada bab terakhir yang baru yang babnya yang terakhir baca lah ya, belum beres saya juga, yaitu Anda itu tidak istimewa. Anda tidak istimewa anjir katanya. Ya itu maksud itu ya dia ya masuk sih, maksudnya kan oh, kamu tuh istimewa, banyak yang itu kamu tuh punya Panuan kamu itu panuan, ya panuan. Iya tuh aduh kayaknya. padahal mah nggak seberapa ya. Iya gitu. Jadi itu tuh membunuh, ya kan? Membunuh secara perlahan. Anjay. Iya. Ah, oke lah, Don. Thank you Oke. banget. Mangga dan lain-lain, thank you banget. Nanti kita akan bahas lagi next live, nggak tahu, tergantung kalau nggak males gitu, Mas Doni. Nah, saya mah nggak pernah males kayak gini. Ngobrol suka saya. Dapat bahan konten tuh tadi ada 3 yang saya pikirin tuh. Barusan. Berarti dari manapun bisa ya masuk konten ya. Dari ngobrol. Oke, Mm-mm. thank you teman-teman. Don, thank you. Thank you. Minal Aidin wal Faizin, mau maaf lahir batin semuanya. Saya maafin. Next ditunggu, oke nanti kita akan live lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.